Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelas A10 dengan NIM 240111335 Universitas Mandiri angkatan tahun 2024. Oke, di sini saya akan membuat simulasi jaringan dari Cisco paket tracker. Di sini saya akan membuat topologi satu router, dua switch, dan 4 PC. Sambungan atau koneksi menggunakan kabel Cooper Stripe. Oke. Hal pertama yang kita tambahkan itu adalah router. Nah, kita klik di sini, input device, terus pilih PT router. Kemudian kita taruh dua switch seperti yang ada pada note yang kita tulis. 1, 2. Oke. Selanjutnya tambahkan 4 PC. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah 4 PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel Cooper Strike. Di mana kita dapatkan kabel di sini di connection. Pilih Cooper Strike. Di sini kita pilih port Ethernet 0. Di sini kita masukkan aja ke port Ethernet 0/1. Di sini pun sama, Ethernet 0. Masukkan port Ethernet 1/1 aja, nggak apa-apa. Sini juga sama, 0. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke. Satu. Oke. Dan sebelah sini. Di sini perlu kita ingat port yang kita masukkan. Di sini pasti 80. Di sebelah kiri, switch sebelah kiri. Ini pas. Oke. Di sini kita pas 1/0 di sebelah kanan. Kita lihat. Di sini terlihat sambungan dari antar PC ke router dan PC sebelah kanan juga, PC 2, PC 3 itu ada tanda hijau ke switch. Jadi sebelum kita mulai lakukan konfigurasi, kita tentukan dulu alamat IP yang akan kita gunakan. Gimana kita menentukannya? Nah, sebenarnya bebas. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.1 saja biar gampang diingat. 0,4. Oke, ini namanya subnet. Nah, yang akan kita gunakan pada kedua jalur ini ya. Saya di sini lagi 192.168.2.1 maaf 2.0/24. Oke, kita bedakan yang di sini baris ketiganya 1, di sini baris ketiganya 2, agar jadi pembeda. Soalnya jika sama dia bakal bertabrakan antara
bagian sebelah sini sama sebelah sini. Oke, kita kasih alamat dulu, alamat IP atau IP address ke PC ya, atau masing-masing PC. Oke, di sini kita masuk ke desktop di IP configuration. Kita biarkan tetap static. Di sini ada 192.168.0 persekian per 24. Untuk di sini karena di bus ketiganya satu, jadi kita untuk isi yang sebelah sini atau PC 0 ini kita taruh hal yang sama 192.168.1 titik untuk memudahkan ya, agar kita ingat tulis saja titik satu untuk PC yang pertama, kita enter atau boleh juga tab, dia akan otomatis terisi subnet mas 255.255.25.0 karena yang kita gunakan nanti adalah per 24 per 224 itu artinya subnet masnya 255.255.255.0. Di file getPay kita kosongkan saja dulu, close. Di sini sama 192.168.1 karena sebelah tadi ini adalah titik satu, maka di sini kita bedakan jadi titik dua untuk posisi keduanya. Oke, begini saja cukup dulu, nanti akan lanjutin, kita akan coba lagi. Oke, kita di sebelah sini kita lakukan hal yang sama lagi seperti yang tadi. 192 titik maaf 1.868 titik, karena sebelah di sini kita tentukan dengan garis ketiganya 2, maka di sebelah sini juga garis ketiganya 2 titik 1. Mas ya sama seperti tadi, kita close saja langsung dulu. Oke, di sini juga sama, di stop and configuration 192.168.1 maaf titik 2 karena di sebelah isi yang sebelah kanan ya, switch yang sebelah kanan gitu. Terus kita tentukan tadi persegi 2 atau kelasnya 2, masukkan 2 titik karena sebelah sini 1, kita masukkannya sini 2, terus isi close. Nah, kita telah selesai konfigurasi IP untuk masing-masing PC. Nah, karena di sini hijau, apakah PC di sini bisa coba terkoneksi atau memanggil PC yang sebelah sini? Nah, kita akan coba. Kita lakukan ping 192.168.1 titik. Kan sebelah sini tadi PC 1 ini adalah 2, kita tulis 2. Enter. Ada balasan. Ternyata mereka terkoneksi. Terus, apakah dari PC sebelah sini, PC kosong ini bisa menghubungkan ke PC 2 ini? Mari kita coba. Kita confirm lagi, tulis ping lagi, 192.168.2.1 karena dia PC yang kita akan mencoba koneksi ke PC yang sebelah sini. Oke, tekan enter, maka tunggu.
Nah, ternyata dia request timeout. Artinya adalah dia tidak terhubung PC kosong ini ke PC yang sebelah sini. Kenapa demikian? Nah, jadi untuk menyambungkan antara PC sebelah sini ke PC sebelah sini, atau bisa kita sebut PC kiri, kubu kiri dan kubu kanan. Jadi kita ada yang harus kita atur, yaitu sebelah sini di router. Kenapa kita harus mengatur router? Karena ini akan sebagai penghubung jalur antara PC kubu kiri dan PC kubu kanan. Langsung saja kita masuk ke router. Nah, di router biasanya dia tuh masuk ke sini dulu. Untuk mengatur kita ke CLI, kita tekan enter saja. Di sini kita ketik saja no biar lebih cepat. Kita enter, plus ketik enter. Oke, di sini sebelum kita konfigurasi IP, saya akan mencoba membuat keamanan dasarnya dulu ya. Kita enable, kita enter saja. Kita konfigurasi dengan masukkan configure terminal. Ketika saya configure terminal untuk konfigurasi terminal. Oke. Jika sudah ada enter configuration command one per line and with control Z atau router config, jika ada tanda router config terus stack atau tanda pagar, artinya kita sudah masuk ke menu konfigurasi terminal. Terus untuk mengganti nama router atau bisa dibilang hostname, kita bisa ganti namanya dengan mengetik host nama. Terserah apa yang mau kita ganti. Di sini saya contohkan host routernya berganti nama hostname pribadi saja, pribadi. Routernya akan berubah nama jadi pribadi. Kita enter saja. Maka router ini ganti nama jadi pribadi. Selanjutnya kita akan menambah password pada routernya. Kita ketik saja enable secret. Nah, apa yang akan kita gunakan? Password yang akan kita gunakan. Di sini akan saya coba dengan password coba. Nah, jadi nanti password kita akan coba tuh. Kita enter saja. Oke, di sini bisa kita langsung saja sebelum kita melanjutkan konfigurasi password, kita bisa langsung coba setting interface-nya aja dulu atau portnya aja dulu. Langsung kita lanjut ke passwordnya. Jadi untuk masuk ke konfigurasi password atau pengaturan password untuk konfigurasi IP atau terminal atau interface, kita lihat dulu port yang digunakan. Minimize dulu. Jadi port yang digunakan ada fast internet, ada 2 port. Di sini ada 0 per 0 dan fast internet 1 per 0. Tadi yang sebelah kiri kita gunakan fast ethernet 0 per 0. Oke, ini yang sebelah kiri tadi. Yang kanan tadi kita menggunakan fast ethernet
1/0. Wah, maaf ya, ada sedikit typo di sini. Oke nih, fast internet. Oke, di sini ada sedikit typo, fast internet. Oke, kita pastikan lagi. Oke, ada dua port yang digunakan tadi, fast internet 0/0, fast internet 1/0. Ya, jadi untuk kembali ke terminal tadi atau interface tadi, kita masuk ke konfigurasi interface. Kita ketik saya interface fast ethernet. Oke, sudah benar tulisannya. Oke, maaf, 0/0. Enter. Oke, jika sudah ada tulisan config if pribadi, config if pribadi ini tadi hostname kita namai, hostname kita buat tadi ya, atau router kita namakan tadi. Config if atau artinya konfigurasi interface. Kita masukkan IP address yang kita gunakan, akan kita gunakan. Karena kita sudah tentukan di sini di baris ketiganya ini 1, jadi sesuaikan baris ketiganya 1. 168.1. Nah, karena di sini juga kita gunakan 1.1, 1.2, saran saya atau menurut saya lebih baik ada baiknya kita gunakan angka yang terjauh atau angka akhir 254. Nah, ini adalah angka terjauh. Oke, sebelum kita mulai lanjutkan, saya perbaiki kesalahan saya dulu. Seharusnya di sini dimulakan atau dimulai dengan tulisan IP address. Nah, seperti ini. Seharusnya seperti ini. Untuk menghindari error. Oke, udah masukkan netmasknya 255.255.255.0. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal enter. Berhasil. Untuk mengaktifkan port atau mengaktifkan jalur yang kita buat tadi, kita masukkan no shutdown. Nah, jika sudah tutup ada muncul begini, pribadi config if link change interface fitrate change state up. Nah, jika tertulis state up, artinya linknya atau maksud saya portnya itu udah sudah bisa digunakan. Ketik enter. Nah, maka di sini akan berubah warnanya. Ya awalnya merah jadi hijau. Nah, coding ini tandanya dia mesti merestart atau coba-coba. Nah, jika sudah hijau, artinya sudah jalan atau sudah sambung. Nah, kemudian kita menghubungkan lagi dari untuk switch kubu kanan. Yang tadi kubu kiri, ya ini kubu kanan. Dari pas internet 1/0 atau 1/0. Gimana caranya? Cara seperti ini. Oke. Kita exit dari konfigurasi sebelumnya. Cukup sampai sini. Nah, karena di sini sudah ada config, kita tinggal tuliskan saja interface. Oke. Kita bisa menyingkat fast ethernet tadi 0/0 jadi FA 1/0. Nah, FA ini artinya fast ethernet. Nah, penyingkatan begini agar kita mengurangi typo atau kesalahan agar tidak terjadi error. Kita enter aja. Nah, mau
Kita tulis IP address 192.168 titik. Nah, karena di kubu kanan kita, tadi kita pakai ini, baris ketiganya ini 2, jadi yang karena kita ingin menghubungkan kubu kanan, jadi kita tulis di sini adalah 2 titik. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan angka terjauh. Oke, 254. Di sini pun kita tadi sudah tentukan IP address-nya 2.1. Oke, sini juga akan menggunakan yang terjauh 254. Jadi kita stick 254. Nah, jangan lupa net masknya 255 titik 255 titik 255 titik 0. Enter. Seperti tadi, no shutdown. Nah, no shutdown pun kita bisa singkat. Jadi no shut. Tujuannya mempercepat konfigurasi, mengurangi kesalahan, typo, segala macam. Enter. Nah, seperti tadi, jika sudah ada change state to up, artinya sudah berhasil. Kita enter, kita exit. Oke, kita minimize dulu. Lihat, ada perubahan. Yang awalnya merah sudah menjadi hijau. Masih tunggu, masih kuning. Nah, oke. Nah, kita coba dari PC. Seperti tadi, PC dari sini kita ping ke PC ke sebelah. Karena yang tadi kan request timeout. Apakah ini masih sama? Ping 192.168.2.1. Enter. Oke, tunggu. Ternyata masih request timeout. Oke, mari kita tunggu. Sepertinya dia masih dalam perjalanan. Belum sampai. Oke, bisa kita coba lagi. Jika ini masih tidak bisa juga, ada kesalahan setting. Titik 168 titik 2.1. Enter lagi. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kenapa? Kok nggak bisa? Ternyata kesalahan ini ada pada konfigurasi IP. Di mana salahnya? Ini bukan kesalahan karena sebenarnya itu bukan kesalahan. Ini hanya karena kita belum memasukkan gateway. Nah, di mana kita mengatur gateway-nya? Kita masukkan gateway-nya di IP configuration. Nah, di sini di default gateway. Di sini masih 0.0.0.0. Oke. Apa itu gateway di mana kita bisa tahu gateway-nya apa, IP-nya berapa? Gateway itu yang kita masukkan tadi di sini. Nah, ini yang namanya gateway. 192.168.1.254. Nah, dan sebelah kanan juga seperti itu. Gateway-nya 192.168.2.54. Agar kita tidak lupa dengan gateway-nya, kita tuliskan saja di sini. Gateway 192.168.1.254.
Oke, kita masukkan lagi sebelahnya. Kita tuliskan juga biar nggak lupa. Gateway 192.168 titik di sini 2.254. Oke, kita coba masukkan ke sini ke PC 0. Nah, PC sebelah sini. Gateway indikator tadi 192.168 titik maaf 1.254. Oke, ini harus dibiarkan kosong. Kita close yang ini, terus kita masukkannya lagi. Default gateway 192.168 titik 1.254 membiarkan statik. Kita close lagi, masukkan lagi yang sebelah sini agar dia mau menerima. Oh maaf, harusnya di sini. Oke, 192.168 titik maaf 2.254. Oke, kita close. Sebelahnya ke sama gateway-nya, masukkan yang sama 192.168.2.254. Oke, untuk gateway. Oke, kenapa tadi sebelum kita masukkan gateway dia tidak mau menyalurkan jaringan atau memanggil komputer yang ini, dan ini tidak seakan akan tidak mendengar dan tidak mau menyahut dikarenakan dari gateway ini. Gateway ini berfungsi sebagai buka jalur antar jaringan. Nah, jadi antar jaringan atau antar uh, yang baris ketiga ini, atau bisa saya bilang ini kelas ya. Saya bilang ini kelas, ini antar kelas. Jadi bisa menyeberang jaringan, menyeberang dari satu ke dua. Oke, bisa kita coba. Oke, nah kita dua kali percobaan tadi request timeout. Nah, karena jika dia berhasil, maka tulisannya akan replay from IP tujuan. Oke, kita coba. Ping 192.168.2.1 sama ya, 231. Kita enter, tunggu apakah dia mau. Berhasil. Kita coba sekali lagi ke sebelahnya. Ping 192.168.2.2. Enter. Nah, apakah berhasil? Kita memanggil PC sebelahnya di kubu kanan. Oke, berhasil. Nah, artinya dari sini sudah bisa menyeberang ke sini. Apakah dari sini bisa juga? Seharusnya bisa. Jika sebelah situ bisa, maka sebelah sini juga bisa. Dengan 2.168.2.1. Oke, kita coba. Nah, maka dua PC sini sudah berhasil menyeberang ke sini. Bagaimana dengan ini? Kita coba. Ping 192.168.1.1. Nah, ini IP address untuk yang ini. Kita enter. Nah, ternyata berhasil. Bagaimana dengan sebelahnya? Kita coba. Ping 192.168.1
titik satu berhasil. Nah, artinya dua PC walaupun beda switch sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi masing-masing punya tugas si router bertugas sebagai gateway atau penghubung dua jaringan yang berbeda. Switch berfungsi sebagai pembagi jaringan agar bisa membagi dua jaringan ini ke dua PC. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Jika kesalahan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.